kami dari kelompok 6. Karl Marx merupakan seorang filsuf asal Jerman. Ia lahir pada 5 Mei 1818. Tokoh yang satu ini dikenal dengan pemikiran-pemikirannya yang revolusioner, terutama mengenai paham sosialisme dan komunisnya yang sangat terkenal. Tak heran jika ia dijuluki sebagai Bapak Sosialisme maupun Bapak Pendiri Komunis. Marx melihat kapitalisme sebagai sistem yang penuh ketidakadilan dan kesenjangan, sehingga menindas kaum buruh. Ia ingin kaum buruh bersatu untuk mengganti sistem tersebut. Dalam kapitalisme terdapat dua kelompok utama, yaitu kaum bonjuris, yaitu para pemilik modal, dan kaum proletar. Sistem perekonomian liberal yang digagas oleh Adam Smith dan kawan-kawan. Untuk menunjukkan kebenciannya, Marx menggunakan argumen untuk membuktikan bahwa sistem liberal atau kapitalis itu buruk. Argumen yang digunakan Marx dapat dilihat dari sisi moral, sosiologi, dan ekonomi. Secara moral, sistem ini dikecam karena mengabaikan pemerataan. Secara sosiologis, memicu konflik kelas antara pemilik modal dan kaum buruh. Secara ekonomi, meskipun mendorong pertumbuhan, pembangunan dalam sistem ini bias terhadap pemilik modal. Oleh karena itu, Marx mendesak melakukan revolusi sosial dan mengganti sistem liberal dengan sosialis komunis. Surplus value adalah selisih antara nilai yang dihasilkan oleh buruh dalam proses produksi dengan nilai upah yang dibayarkan kepada mereka. Marx mengembangkan rumus matematika untuk teori nilai surplus. Tingkat profit atau eksploitasi adalah sama dengan nilai surplus dibagi dengan nilai produk akhir. Jadi, P sama dengan S per R. Sebagai contoh, perusahaan pakaian mempekerjakan buruh untuk membuat baju. Perusahaan menjual satu baju seharga 100.000. Ongkos tenaga kerjanya 30.000. Maka profit atau eksploitasinya adalah P sama dengan 70.000 per 100.000 sama dengan 0,7 atau 70%. Selanjutnya, Marx membagi nilai produk akhir menjadi dua bentuk kapital, yaitu kapital konstan dan kapital variabel. Jadi, persamaan untuk tingkat profit menjadi fase perkembangan masyarakat menurut Karl Marx. Yang pertama, fase komunisme primitif, yaitu di mana manusia masih hidup berburu. Tidak ada kelas dan tidak ada kepemilikan pribadi atas alat produksi. Yang kedua, fase perbudakan. Pada fase ini muncul surplus tuan yang memiliki budak dan alat produksi, sehingga kelas pertama terbentuk. Yang ketiga, feodalisme, di mana tuan tanah menguasai lahan dan petani bekerja, kemudian memberikan hasil tani pada tuan. Yang keempat, fase kapitalisme, di mana borjuris memiliki modal dan pabrik, sedangkan buruh menjual tenaga kerja. Kemudian setelah runtuhnya kapitalisme, Marx memprediksi dua fase transisi menuju masyarakat tanpa kelas, yaitu fase sosialisme, di mana alat produksi dikuasai bersama dan peran kelas mulai hilang. Dan yang terakhir, fase komunisme, yaitu masyarakat tanpa kelas dan tanpa eksploitas, produksi untuk memenuhi kebutuhan semua orang. Makes it hard.